Baik, oke. Baik, sudah bergabung dengan kita dalam sharing kali ini Mini Talk Season 5, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Rahmat, Waalaikumsalam warahmatullahi apakah wabarakatuh. mendengar dengan jelas suara saya? Dengar suara saya? Dengar? Apakah suara saya terdengar Oke, juga? terdengar dengan baik, Pak. Baik, eh, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah berkenan bersedia menjadi invited speaker pada Mini Talk Season 5 kali ini. Perkenalkan saya Mesiati Munir M. Hum. Saya juga baru tahu Pak bahwasanya kita menempuh pasca sarjana yang sama di Universitas Indonesia dan pada Ya, Fakultas Ilmu Budaya ya Pak ya. Salam ke kenal, ternyata kita satu ini ya Pak ya. satu Satu amater. alma mater. Ke Alhamdulillah. Baik, Pak Rahmat Budiman M. Hum PhD ini adalah Wakil Rektor bidang pengembangan institusi dan kerjasama ya Pak ya di ya, Universitas Terbuka. Nih berapa DM chat yang masuk ke saya tuh sudah banyak Pak menanyakan tentang gimana sih kuliah di UT. Lalu emang di daerah tuh ada di mana aja ya? Kebetulan tadi banyak yang masuk. Itu sebenarnya kalau daftar harus ke Pondok Cabe kah atau bisa di mana saja? Itu masih banyak Pak yang bertanya untuk hal-hal teknis seperti itu ya. Jadi oke. ini sebenarnya sesuai dengan tema kita bahwasanya UT ini udah lebih dari 1 juta ya audiens sekalian. Jadi bukan lagi menuju 1 juta. Jadi mahasiswanya sudah 1.020.000 lebih per tahun 2022. Betul atau tidak Pak? Ya, di antara itu ada mahasiswa yang non aktif ya. Baik, oke. Jadi itu sudah termasuk diploma, sarjana, pasca sarjana, lalu doktoral ya Ya, Pak ya? ya, Wow, semua. luar biasa. Ini kita ucapkan selamat banget ini buat Universitas Terbuka. Ini salah satu-satunya universitas dengan jumlah mahasiswa terbanyak di Indonesia. Wow. Kita benar-benar apresiasi sekali dengan UT. Dan katanya Pak ya, dengar-dengar ini universitas terkaya di Indonesia, Pak. Benar nggak, Pak? Kalau teman-teman bilang nih, itu universitas paling kaya tuh Universitas UT loh. Wow, saya juga baru tahu loh, Pak. Itu betul nggak, Pak? Eh, ya, Betul. Jadi ada beberapa hal yang patut diapresiasi. Universitas dengan mahasiswa paling banyak, universitas yang cabangnya ada di 45 negara, lalu universitas dengan jumlah mungkin ya paling kaya lah istilahnya di antara universitas yang lain. Nah, baik, kita dengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh Bapak Warek Universitas Terbuka. Jadi bagi teman-teman atau mahasiswa, calon mahasiswa S2 yang mau ini ya, yang mau bertanya, yang ingin bertanya, silakan tulis di live chat nanti. Nanti saya akan membacakannya untuk Pak Warek. Baik Pak Warek, saya siap. persilahkan untuk menyapa audiens dan menjelaskan nih Pak, apa aja sih sebenarnya apa UT, lalu bagaimana gitu. Baik Baik, Pak. audiens yang saya banggakan, ini terima kasih. Saya sudah Mm, diundang ke acara ini luar biasa. Tadi baik. pas saya ngobrol-ngobrol ternyata memang satu alma mater. Dulu saya S2-nya di UI ambil linguistik bidang Sama Pak, sama. pengkhususan penerjemahan. Baik, oke. Lalu saya lanjut keluar dapat beasiswa dari Bank Dunia untuk melanjutkan ke S3. Nah, teman-teman sekalian, jadi Universitas Terbuka ini adalah perguruan tinggi negeri yang diresmikan oleh Presiden pada tahun 84 sebagai perguruan tinggi ke-45. Sebagai perguruan tinggi negeri, maka statusnya sama dengan IPB, ITB, Unpad, UNER, UGM, dan lain sebagainya. Sama, ijazah kita memiliki efek sosial yang sama. Sebagai contoh, pada tahun 2019, untuk formasi tahun 2020, ada 9.439 alumni UT yang diterima sebagai CPNS. Ini kan berarti Wow. bahwa ijazah perguruan tinggi ya, ijazah UT itu sama saja dengan perguruan tinggi yang lain. Kemudian untuk daftarnya itu sudah bisa dilaksanakan melalui handphone masing-masing. Jadi mulai daftar, kuliah, beli bahan ajarnya lewat handphone, belajarnya lewat handphone, kuliahnya lewat handphone, bahkan ujiannya sekarang sudah bisa dilaksanakan melalui layar handphone masing-masing.
Jadi ujiannya boleh di rumah. Seperti sekarang ini, saya misalnya sedang ujian menghadap handphone saya, kemudian tentu terlebih dahulu saya harus mendownload aplikasi, nanti ada verifikasi ijazah, kemudian saya harus memutar kamera 360 derajat, memastikan tidak ada devices di meja saya, tidak ada buku dan sebagainya. Nanti ketika saya melakukan, misalnya katakanlah mata saya bergerak ke sebelah kanan saya ini beberapa kali, maka di monitor itu akan ada lampu yang berwarna kuning yang mengkedip-kedip. Apabila itu menandakan bahwa telah terjadi indikasi kecurangan. Apabila misalnya ada suara buku gitu ya dibuka, atau misalnya saya terdengar bercakap-cakap, maka secara otomatis aplikasi akan berhenti, mahasiswa dinyatakan failed, gagal dalam ujian, dan rekamannya akan kita simpan selama 2 tahun. Sehingga kalau masih ada komplain, kita bisa putar ulang rekamannya secara bersama-sama. Jadi sebagai himbauan terakhir buat teman-teman sekalian yang tidak atau belum mengetahui UT, bahwa silakan buka website www.ut.acid dan cabangnya, kantor cabang kami itu ada mulai dari Banda Aceh sampai Papua. Semua ada di 39 kota di Indonesia. Bahkan ada satu kantor yang kita dedikasikan untuk mahasiswa yang berada di luar negeri, yang saat ini berada di sekitar 45 negara. Tetapi ketika kita memantau ujian kemarin, ujian online, berdasarkan IP address ya, IP address tempat mahasiswa mengakses, itu ternyata UT berada di sekitar 90 negara. Gitu. Wow. Jadi jangan ragukan lagi untuk kuliah di universitas terbuka. Demikian Mbak Messi. Ya, baik. Nah, itu adalah penjelasan singkat tadi bagi teman-teman yang DM saya dan berbagai pertanyaan yang masuk. Gimana sih caranya daftar UT kalau saya berada di Lombok? Itu sebenarnya kantor UT di Lombok di mana? Jadi nggak perlu susah lagi ya Pak ya. Tinggal buka www.ut.ac.id, lalu daftarnya secara online, ujiannya online, bahan ajarnya online. Baik. Nah, ini kan sebenarnya saat ini ya, selama 2 tahun terakhir atau saat pandemik, Universitas UT ini merupakan rujukan universitas-universitas lain dalam proses pembelajaran jarak jauh ya Pak. Nah, rujukannya ini seperti apa Pak? Apa sistem pembelajaran atau bahan digitalisasi atau sistem digitalisasinya yang menjadi rujukan dari universitas lain gitu? Baik Pak. Baik. Jadi pendidikan jarak jauh itu bukan seperti sekarang memindahkan proses belajar mengajar di dalam aplikasi online, misalnya Zoom atau Teams atau Google Meet, tetapi harus direncanakan ya dari awal. Oleh sebab itu, ketika pandemi ini banyak sekali perguruan tinggi yang belajar kepada UT untuk mulai dari misalnya cara mengembangkan bahan ajarnya. Jadi bahan ajar untuk pendidikan jarak jauh itu berbeda dengan pendidikan tatap muka biasa. Buku-buku yang dijual bebas gitu ya. Kalau di buku yang diperuntukkan untuk mahasiswa pendidikan jarak jauh itu kita sebut dengan self instruction sama the self contained. Artinya di situ ada penjelasan, ada ilustrasi, ada contoh, ada non contoh, ada latihan, kunci latihan, ada tes formatif, kemudian ada cara menghitung tingkat kompetensi yang diraih. Nah, beda kalau kita membaca buku-buku dijual bebas kan tidak seperti itu. Ya, kemudian buku-buku yang diproduksi oleh UT itu bersifat dialogis. Maksudnya adalah, jadi ketika mahasiswa membaca modul UT, itu seolah-olah yang bersangkutan itu mendengarkan tutor atau dosen berbicara. Maka jangan heran ketika membaca modul UT itu tiba-tiba ada kata begini, saudara mahasiswa, apakah saudara sudah memahami konsep yang di atas? Ada kata-kata seperti itu. Kemudian selain bahan ajar, juga sistem, delivery sistemnya juga kita siapkan. Nah, perguruan tinggi yang kemarin itu karena guncangan COVID-19 yang belum memiliki persiapan, kita bantu. Mulai dari
menyiapkan LMS-nya, kemudian bantuan belajar seperti apa. Apabila mereka tidak memiliki LMS, UT menyediakan secara cuma-cuma kepada perguruan tinggi lain untuk dalam tanda kutip memanfaatkan LMS-nya yang UT gitu. Oh, oke, baik, Sampai Mbak. ke ujiannya gitu ya. Begitu, Mbak. Oke, Mbak. Ya, ini ada pertanyaan dari audiens. Ini, apakah boleh mendaftar UT di mana ya sebentar? Apakah boleh mendaftar UT di perwakilan Jakarta tapi domisili pendaftar di Lampung, Pak? Ini pertanyaan dari Mbak Liza Mardiana 45. Bagaimana, Pak? Apakah Ya. boleh? Pada prinsipnya boleh. Tapi begini, nanti ketika COVID itu selesai, ya ada ujian yang kita selenggarakan setelah tatap muka. Jadi setelah ada ujian online, ada ujian tatap muka juga. Nah, biasanya kalau mahasiswanya berdaftar di Jakarta, tetapi berdomisili di Lampung, khawatir nanti ketika ujiannya tatap muka itu ditempatkan di SMP atau di lokasi-lokasi di Jakarta. Nah, sebaiknya nanti daftar kalau memang berdomisili di Lampung, misalnya tahun ini atau bulan satu tahun ini berdomisilinya di Lampung, daftar saja di Lampung. Kemudian tahun berikutnya ternyata karena pekerjaannya dia dipindah ke Medan, nanti pindah ke Medan. Lalu pindah lagi ke luar negeri, silahkan kemana saja, nanti tinggal lapor ke UPBJJ, nanti dicatat di situ sebagai mahasiswa di UPBJJ masing-masing. Jadi contohnya ada mahasiswa di Hong Kong ya, karena saat pekerjaan, karena kontraknya sudah habis, mereka harus kembali ke Jogja, ya sudah kembali ke Jogja ke sini. Tiba-tiba baru berapa bulan, 6 bulan di Jogja, dia mendapatkan pekerjaan ke Taiwan misalnya gitu. Kita tinggal pindah UPBJJ saja. Gitu, Mbak. Oke, baik Mbak Liza. Yang tadi tanya Mbak Liza Mardiana. Jadi sebenarnya boleh saja, tapi akan menyulitkan ketika nanti ada ujian ya Pak ya. Ada ujian yang tatap muka. Ujian akhir itu biasanya tatap muka dan itu menyulitkan. Misalnya Mbak akan terdaftar di salah satu tempat di Jakarta, sedangkan Mbak domisilinya di Lampung. Jadi Mbak harus datang dari Lampung ke Jakarta ya Pak ya? Ya, untuk ujian meskipun saja. nanti bisa, Jadi, ya. Jadi lebih baik Mbak daftarnya memang di Lampung, domisili di Lampung. Lalu ketika nanti ujian akhir atau ujian akhir semester ya Pak ya, itu nanti bisa ujiannya di Lampung juga. Oke, baik. Apakah sudah cukup jelas Mbak Liza? Mungkin kalau misalnya belum jelas, mungkin boleh nanti ada yang ditanyakan lagi via live chat. Oke, saya lanjut ya Pak ya dengan pertanyaan Silakan. yang lain. Baik Pak, nih sebenarnya apa sih Pak bentuk kerjasama UT dengan universitas lain dalam sistemnya tadi sudah dijelaskan ya Pak ya. Jadi sistem bahan ajar kerjasamanya, lalu sistem delivery sistem pembelajarannya. Nah kalau misalnya kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama universitas terbuka pada pemerintah daerah Pak. Misalnya pemerintah kota mana, itu seperti apa Pak bentuk kerjasamanya? Baik Pak. Kalau dengan pemerintah daerah biasanya ada dua. Yang pertama itu adalah kerjasama terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Misalnya dengan salah satu Pemkab di satu wilayah, mereka membiayai sejumlah tenaga pendidik ya, guru-guru untuk kuliah di UT, kemudian kita didik mereka sampai mereka lulus. Setiap tahun kita berikan laporan perkembangan akademik kepada pemberi beasiswa. Nah, kemudian kerjasama yang lain adalah dalam hal pemanfaatan fasilitas. UT tidak dapat bekerja sendiri karena mahasiswa kita saat ini yang baru registrasi ini ada sekitar 340 ribuan. Wow. Yang registrasi sekarang 340.000. Kalau memang total semua ya, dengan yang non aktif memang di atas 1 juta. Yang aktif sekarang ada 341.000. Nah mereka ketika ujian itu
ujiannya tatap muka ketika pandemi selesai, maka kita bekerja sama dengan Pemda, karena Pemda itu yang memiliki gedung-gedung sekolah, kita kerjasama. Selain itu, juga dalam tempat-tempat praktikum, kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Satu hal lagi yang perlu kita highlight, kerjasama dengan pemerintah daerah adalah dalam pengembangan atau penyiapan salah satu kegiatan. Misalnya ada pelatihan untuk para arsiparis, ada pelatihan untuk penyusunan proposal dan lain sebagainya, itu juga kita lakukan. Oke, baik. Berarti UT ini luar biasa ya, Pak. Maksudnya kerjasama dengan pemerintah daerahnya luar biasa sekali. Jadi yang tadi sebenarnya pembiayaan pada SDM, itu berarti PNS ya, Pak? Atau mungkin non PNS juga ada yang dibiayai oleh pemerintah daerah? Sejauh ini PNS, para guru-guru biasanya. Oh, pakai guru-guru. Jadi ini beasiswa bisa berupa S2 atau S3 ya, Pak? Atau S1 juga biasanya Kalau dari pemerintah daerah? sebagian besar itu untuk S1, tetapi ada satu Pemda di Indonesia Timur itu juga menyediakan untuk yang S2. Wow, jadi Pemda ini turut ini ya bekerja sama dengan UT dan UT juga membantu dalam bentuk ini ya Pak, memfasilitasi nih. Jadi ada SDM yang harus diimprovisasi ditingkatkan, jadi UT membantu. Lalu juga kerjasamanya timbal balik ya Pak, pemerintah daerah juga Betul. menyediakan fasilitas juga di mana nanti kan ada ribuan ini mahasiswa UT yang kalau pandemi selesai akan ada ujian ya Pak ya, ujian di tempat, Ya, maksudnya betul. ujian di lokasi. Ya, Lalu juga ya. ada juga pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan itu misalnya dari daerah meminta ke UT atau UT menawarkan gitu Pak Bisa ke pemerintah. dua-duanya. Ya, Oh bisa kadang-kadang ada yang dua-duanya. customize ya, ada customize, satu Customize. Pemda mengirimkan proposal ke kita untuk dilatih, ya kita siapkan karena kan kita memiliki SDM-nya juga. Oke baik Pak. Pertanyaannya lagi di UT itu hanya ada 4 fakultas ya Pak Ya, di 4 UT. fakultas. 4 Karena kan ada fakultas, ya 4 DM yang fakultas masuk itu ada. adakah teknik Pak? Fakultas teknik katanya. Ada fakultas teknik nggak sih? Ada kedokteran nggak sih? Aduh, setahu saya belum ada deh kayaknya. Nanti saya tanyakan dengan Pak Ya, Warek. Nanti Pak Warek akan ya, jelaskan betul. fakultasnya apa saja. Ya, Baik Pak. betul. Ya, untuk fakultas itu ada fakultas ekonomi, ada fakultas hukum, ilmu sosial, ilmu politik, ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, ada fakultas sains dan teknologi, yang dulu namanya fakultas MIPA. Nah, untuk teknik kita baru ada sistem informasi. Gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin browsing fakultas dan program studinya apa saja, silakan buka websitenya Universitas Terbuka. Oke, baik sudah dijelaskan ya tadi beberapa yang tanya dengan saya bahwasanya hanya ada 4 ya Pak, jadi Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lalu FKIP, lalu FMIPA, Sains dan Teknologi, lalu Sistem Informasi. Nah, untuk yang teknik, apalagi itu kedokteran, lalu ada juga kesehatan masyarakat, ada nggak sih? Jadi itu belum dibuka ya di UT. Silahkan browsing untuk detailnya gitu. Ya Pak, ini kan banyak Pak yang bertanya karena mungkin masih awam, mereka mungkin menyamakan UT ini atau sama ya dengan universitas yang lain yang semuanya ada nih Pak fakultasnya gitu. Jadi kan, jadi untuk lebih jelasnya silahkan browsing ya, mungkin di www.utac.id. Oke, baik ya Pak, saya lanjut ke pertanyaan yang lain. Nah, apakah UT ini sudah bekerja sama dengan institusi atau pendidikan yang berada di mancanegara atau luar negeri, Pak? Jadi adakah yang pernah ditandatangani MOU yang ditandatangani UT? Jadi terus bentuk kerjasama dengan mancanegara atau luar negeri itu seperti apa, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi Universitas Terbuka saat ini Rektor Profesor Ojat Rojat itu mendapat kepercayaan sebagai Presiden Persatuan Perguruan Tinggi Jarak Jauh se-Asia atau disebut dengan The Asian Association of Open Universities. Pak Rektor sebagai Presiden dan saya sebagai Sekretaris Jenderalnya. Nah, salah satu pekerjaan kita adalah, tanggung jawab kita adalah melakukan kerjasama dalam bidang penelitian sesama anggota IAOU.
Kemudian kerjasama yang terakhir ya, yang 2 hari yang lalu, sorry maaf, baru kemarin kita juga menandatangani bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di India mengenai beberapa hal. Salah satunya adalah Lectures Exchange Program. Lectures Exchange Program ini pernah kami lakukan selama beberapa waktu dengan University of Maryland, University College, di mana kita itu saling mengirimkan dosen untuk menjadi pembicara di sana. Nah, dengan yang dari India juga sama, kita akan melakukan pertukaran dosen, kemudian penelitian, dan abdi mas yang lain. Jadi pada prinsipnya sama dengan perguruan tinggi lain, kerjasama dengan institusi lain itu pada intinya dititik beratkan kepada Tridharma perguruan tinggi. Gitu, Mbak. Baik, baik ya. Jadi Universitas Terbuka ini sudah menjadi ketua asosiasi perguruan tinggi jarak jauh ya Pak, yang ada di Asia. Ya. Jadi Pak Rektor sendiri adalah presidennya dan Bapak adalah wakilnya, wakil sekjennya Pak ya, wakil sekretaris jenderalnya Pak ya. Nah ini merupakan posisi yang sangat strategis ya bagi UT untuk maksudnya turut andil nih di dalam kawasan Asia sebagai role model dalam pendidikan jarak jauh yang ada di Asia ya Pak. Kalau di Indonesia sudah menjadi role model ya Pak ya. Jadi UT sudah menjadi role model, ya sudah menjadi rujukan dan menjadi role model sendiri untuk universitas Indonesia yang ada di Indonesia. Nah, sejauh ini Pak, sejak pandemi, universitas apa saja sih Pak yang sudah bekerja sama dengan UT, menjadikan UT sebagai role model itu apa saja gitu? Mungkin supaya kita tahu juga. Ya, untuk saya kira untuk kalau di dalam negeri hampir semua perguruan tinggi itu bekerja sama dengan UT selama pandemi. Saya ingat pada tahun 2019 itu ketika ada kegiatan forum rektor seluruh Indonesia, sebuah rektor-rektor itu datang ke Universitas Terbuka, mereka diperkenalkan dengan pendidikan jarak jauh. Nah, ketika tahun 2020 itu pandemi melanda dan semua perguruan tinggi tatap muka itu harus melaksanakan pendidikan jarak online, maka mereka itu kembali datang ke Universitas Terbuka. Selama pandemi itu beberapa waktu yang lalu ya, hampir setiap bulan itu kami mendapatkan kunjungan dari perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk sharing bagaimana mengelola online learning, karena tentu online learning ini kan tidak mudah mengelolanya juga gitu. Perlu ada pengetahuan, teori-teori yang harus kita pelajari sehingga jangan sampai online learning itu dosen mengupload diktat ya, mengupload diktat atau lembaran-lembaran handout di kelas, kemudian mahasiswa suruh baca. Nah, tetapi di kita di Universitas Terbuka itu ada proses pembimbingan oleh dosen, oleh tutor dalam memahami konten-konten, terutama konten yang dianggap memerlukan penjelasan lebih mendalam. Begitu, Mbak. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Berarti semuanya tuh hampir mungkin ada 50 universitas Pak yang sudah konsultasi atau sudah bekerja sama atau seperti apa Pak? Sejauh ini ya, sampai saat ini mungkin lebih. Saya kira ya, Pak? Lebih. Oh, Ya. Oke, lebih ya Pak ya. Nah, tantangan UT ini adalah menyediakan pendidikan yang terjangkau, biayanya terjangkau, lalu fleksibel. Nah, di wilayah 3T terbelakang, tertinggal, satu lagi apa ya Pak? 3T maksudnya. Terdepan. Ya, jadi kan ini menjadi saya membaca pidato sambutan ya dari Bapak Rektor sendiri bahwasanya ini ada tantangan atau ada beban besar ini bagi UT untuk misalnya menjangkau wilayah 3T ini akses dari teraksesan pendidikan tinggi gitu Pak. Ya. Nah, ini bagaimana Pak Bapak menanggapinya ini? Apakah ini memungkinkankah untuk misalnya nih
semua nih, apalagi di Indonesia Timur ya Pak ya, mungkin untuk akses itu mereka mungkin PJJ, tapi akses untuk teknologi internetnya atau seperti apa, gimana Pak tantangannya gitu? Ya, Baik Pak. baik. Jadi UT ini kan menjangkau ya. Tagline-nya itu Mm-mm. adalah menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi Oke. mahasiswa-mahasiswa yang tidak memiliki kesempatan untuk datang ke kampus tatap muka, nah UT Mm-mm. lah yang harus datang ke rumah-rumah mereka. UT yang harus datang ke kamar-kamar mereka untuk memberikan layanan pendidikan, termasuk saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah 3T tadi. Nah, untuk di wilayah 3T, saya ingin menambahkan bahwa layanan Universitas Terbuka itu sudah menjangkau ke seluruh kabupaten kota di Indonesia. 515 itu kita sudah jangkau. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang tidak memiliki akses ke internet, jadi UT Baik. masih menyediakan bahan-bahan tercetak, modul tercetak masih. Hmm, Ya, jadi oke. mahasiswa itu bisa mendapatkan modul tercetak. Tutorialnya misalnya kemarin beberapa waktu yang lalu ada di Jayapura itu ada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti take home exam. Take home exam itu kan Oke. mahasiswa harus mendownload dari internet, mengerjakan, Bet- kemudian Mm-mm. menguploadnya. Di tempat Mm-mm. mereka itu tidak ada Mm-mm. jaringan internet. Nah, oleh sebab Mm-mm. itu kita masih melayani mereka-mereka itu dengan layanan-layanan konvensional gitu. Mm-mm. Jadi kita tidak menutup kemungkinan, tidak tutup mata bahwa ada saudara-saudara kita yang masih kesulitan mendapatkan akses ke internet gitu. Jadi nanti ujiannya juga Mm-mm. sama. Oke, Semua baik kita Pak. buka, ya gitu. Ya, Ya, tadi menjemput bola ya Pak istilahnya, di mana di daerah-daerah 3T tadi UT berada pada posisi menjemput bola. Maksudnya ini datang ke rumahnya tutornya atau seperti apa Pak? Jadi saya tadi agak uh, "Hah, sampai ke ya, rumah kah gitu. ya. Bagaimana Pak? Layanannya, Mbak. Layanannya Mm-mm. yang sampai ke rumah. Layanannya sampai ke rumah, artinya bahan ajarnya kita antar sampai ke rumah. Wow, Nah, baru kali ini Pak layanannya dengar sampai Pak, ke benar. rumah. Ya, Oh gitu. jadi Jadi kan diantar ke rumah. mahasiswa itu kan membeli bahan, misalnya ya, Nias, Kabupaten Nias itu termasuk Hmm? Nias Barat ya. Saya Mm-mm. bulan Desember kemarin saya ke Nias Barat, Mm. itu termasuk wilayah yang 3T. Nah, di Nias Oke, Barat ya. itu. Nah, jadi mahasiswanya itu kan kalau ke Medan ya, karena ujian Medan kan Mm-mm. sangat jauh. Semua kita supply, Mm-mm. kita kirim ke Nias Barat. Nah, untuk mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat yang ada 3T, kita Mm-mm. itu menyiapkan dua. Yang pertama itu kelompok-kelompok belajar. Nah, Mm-mm. Oh, kelompok-kelompok belajar yang satu itu, yang kedua adalah mm-mm. kita menyediakan sentra layanan universitas terbuka. Jadi misalnya Oke, sampai. UPBJJ-nya, kantor pusatnya ya, kantor perwakilannya ada di Medan. Nah, karena Baik. mahasiswa yang ada di Nias itu sangat jauh ke Medan, perlu biaya yang sangat Mm-mm. besar, waktu Besar. yang Mm. lama, maka kita Mm. membangun namanya Gedung Sentra Layanan UT, di mana di situ mahasiswa bisa melaksanakan, misalnya mau bantuan registrasi karena tidak punya internet, silahkan datang ke situ, registrasi sendiri, mau daftar boleh, mau cetak KTM boleh di situ, gitu Mbak. Oh, oke, baik. Nah, Ya, bagi nih, jadi bagi mahasiswa calon tidak perlu mahasiswa ya, khawatir. mahasiswa tidak Oh, perlu ke oke. kampus ya. Oke, luar biasa. Jadi gini, para audiens sekalian, jika kalian berada di wilayah, aduh kayaknya aku boro-boro ya tinggal di perkebunan gitu Pak ya, boro-boro ada internet atau akses komputer segala macam. Nah, jadi UT ini menyediakan adanya kelompok belajar ya Pak, Pokjar, di mana Ya, nanti jadi dari tutornya UT ini akan menjemput bola, mengantarkan buku, ya Pak ya. Jadi sebagai bentuk layanan, jadi komitmen UT untuk merangkul semua wilayah-wilayah yang termasuk dalam 3T tadi untuk menikmati pendidikan tinggi ya Pak ya. ya, Jadi betul. UT ini sebenarnya luar biasa. Jadi jangkauan layanannya benar-benar excellent ya Pak.
Maksudnya tidak Ya, ada seperti ini, tidak ada yang seperti ini. Di mana-mana tuh universitas adalah ya sudah mau belajar ya datang. Bukan universitasnya menjemput bola. Jadi ini luar biasa, ya, benar-benar ya, menjangkau aksesnya sampai ke pelosok negeri. Itu temanya, tema mini talks hari ini ya Pak ya untuk ini. ya, Nah, boleh di share nggak sih misalnya satu semester itu berapa sih Pak kira-kira nih? Jadi ada yang tanya ya, dengan saya. Satu semester itu ya, berapa sih biaya kuliah untuk S1 Mbak? Mahal nggak sih gitu. Nah, ini ya, boleh nggak sih Pak? Mungkin perkiraan estimasi saja Pak. Jadi teman-teman nih ya. sebenarnya udah mau daftar cuman masih agak ragu. Saya mampu bayar enggak gitu. Nah, baik Pak. Mungkin bisa di-share Pak. Ya, jadi kuliah di UT, UT itu kan memiliki prinsip berpegang pada Mm-mm, pendidikan terbuka. Terbuka itu artinya tidak mm-mm. ada batasan berapa lama harus selesai. Ya, Oh gitu. kemudian kita juga tidak mengenal istilah drop out. Mahasiswa boleh mulai kapan saja, berhenti dulu, kemudian mulai lagi boleh. Sebagai contoh, tahun 2019 itu ada satu orang wisudawan yang registrasi pertamanya itu tahun 1984 ketika UT pertama kali berdiri. Oh baik. Jadi Wow. 36 tahun dia menyelesaikan program S1. Nah, buat Wow. teman-teman semua yang ingin kuliah di UT, biayanya berapa? Di UT itu ada dua skema. Yang pertama itu Baik. adalah skema saset. Nah, kalau kita suka beli kopi, kopi saset itu kan kita belinya Mm-mm. satu-satu tuh. Nah, artinya Baik. begini, Mm-mm. semester sekarang misalnya saya mau ngambil mata kuliah, 5 mata kuliah dulu, boleh. Terus Mm-mm. semester depan ambil satu dulu karena uangnya tidak cukup. Nah, di UT Oh, biaya bisa. ya, jadi di UT itu misalnya ada yang paling murah itu satu SKS itu adalah 35.000. 35.000 Wow. rupiah. Satu cangkir kopi ya setara lah. Wah, lebih lebih murah dari secangkir kopi yang di tempat-tempat mahal itu. Nah, Betul. 35.000 misalnya Mm-mm. tiga puluh lima Gitu. ribu Iya, Pak. itu misalnya ada 3 SKS. Mau ngambil 3 SKS. Berarti 35.000 kali 3 berarti 115 ya Mbak ya. 105 Itu ya. Nah, berarti kalau 105. berarti Oh. karena semester sekarang baru punya 200.000 uangnya, ngambil satu mata kuliah saja 3 SKS. Nah, nanti semester depan ketika uangnya sudah cukup, ngambil 24 SKS, boleh. Gitu. Oh, gitu. Wow. Boleh. Nah, Jadi, tetapi kita juga menyiapkan sisa apa namanya paket-paket. Nah, paket-paket itu kita sudah siapkan mata kuliah yang kita susun berdasarkan semester selama 8 semester. Yang paling baik. murah paketnya itu adalah 1,3 tuh. 1,3 juta. Itu. Jadi Mm-mm. kalau 1,3 kalau mau 8 semester sekitar 19.200.000 sudah menjadi sarjana. Ada juga paket yang lebih mahal 2,4 plus ada layanan-layanannya gitu. Gitu, Mbak. Jadi Oke, lebih baik. relatif sangat murah di UT gitu. Oke, jadi fleksibel sekali ya, Pak. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan Betul. dari mahasiswanya. Nah, untuk yang paket 1,3 juta tadi itu, Pak, satu semesternya berapa mata SKS ya, Pak? Yang 1,3 juta tadi. Eh, biasanya itu ada 5 sampai 6 mata kuliah. 5 sampai 6 lima mata sampai enam kuliah. mata kuliah. Ya, Mm. 5 sampai 6 mata kuliah, kemudian jumlah SKS-nya itu ada yang 2, ada 3 dan 4. Tapi rata-rata itu 3 dan 4. Apalagi Oke, sekarang tiga. nih teman-teman ini yang belum jadi Mm-mm. mahasiswa UT. Sekarang itu Mm-mm. ada program alih kredit. Alih kredit itu misalnya pernah S1 di tempat lain tidak selesai, Mm-mm. dialih kreditkan ke UT. Nanti kita akan, kalau program studinya masih relevan, itu akan banyak mata kuliah yang akan diakui. Atau dulu jadi D3, lanjut ke S1 di UT, nanti ya banyak Bisa. sekali mata kuliah. Dan sekarang yang paling menarik itu adalah adanya rekognisi pembelajaran lampau. Jadi semua pendidikan, termasuk pendidikan non formal, itu bisa dialih kreditkan. Wow. Ya, misalnya saya pernah Oh. contoh yang paling gampang Mm-mm. ya.
Misalnya ada nih pemirsa semua sekarang pernah menjadi juara satu olahraga tingkat nasional. Ada piagamnya, ada sertifikatnya, atau internasional. Itu bisa dialih kreditkan. Ya, diakui berapa mata kuliah nanti di usaha terbuka. Ini contoh terakhir ya. Contoh terakhir yang kami laksanakan adalah ada satu orang mantan atlet bulu tangkis, peraih medali emas Olimpiade 2000 di Sydney. Nah, dengan apa namanya sertifikat itu dan ada beberapa sertifikat lain penghargaan. Nah, yang bersangkutan itu mengajukan RPL ke UT. RPL. Setelah RPL ini apa, Pak? Ya, rekognisi pembelajaran lampau. Oh, baik, rekognisi Ya. pembelajaran lampau. Ya, termasuk nanti kalau teman-teman punya pengalaman kerja, silakan diajukan alih kreditnya untuk pengakuan. Nah, yang teman atlet itu dengan sertifikat apa namanya penghargaan medali emas Olimpiade dan beberapa penghargaan lain bisa dibebaskan sampai dengan 25 SKS. 25 SKS itu setara dengan ya 1 semester lebih lah gitu. Nah, buat teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast apa live namanya ini. Live ini, jadi silakan menghubungi UPBJJ atau hubungi UT 15.024 atau bisa nanya ke IG saya mengenai RPL ini supaya nanti mendapatkan dalam tanda kutip ya diskon mata kuliah atau diskon SKS yang bisa ditempuh di usaha terbuka. Oke, baik Pak. Nah, ini ada juga yang bertanya nih. Ada seorang guru, Pak, guru SD. Jadi beliau belum S1. Jadi apakah nanti beliau sudah mengajar selama 2 tahun? Apakah ini masih bisa menjadi RPL juga nih? Kan udah mengajar 2 tahun, lalu mengambil S1 di bidang pendidikan. Nah, itu kan ada beberapa nih, misalnya manajemen pendidikan, kemudian apa tadi yang teori pendidikan. Mungkin itu bisa nggak sih Pak masuk dalam RPL gitu? Gimana? Nah, nanti yang melakukan assessment terhadap ajuan itu dari teman-teman dari Prodi, ya teman-teman dari Prodi setelah melihat misalnya guru yang tadi ya ada pengalaman mengajar, kemudian ada pelatihan A B C D, nah itu diajukan saja, nah gitu. Saya tadi pagi juga sudah ketemu rapat dengan salah satu instansi pemerintah di mana ada sebagian stafnya itu sudah bekerja sekian lama, bidangnya tertentu, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang diikuti, ya sudah pelatihannya direkap, kemudian berapa lama, judulnya apa, apa namanya, tujuannya apa, nanti kita bisa lakukan assessment apakah itu bisa kita bebaskan mata kuliahnya. Baik, Pak. Tadi tentang RPL. Apakah nanti misalnya atlet atau misalnya berprestasi, misalnya atlet berprestasi ataupun mungkin mereka yang sudah go internasional tuh bisa selain RPL juga mengajukan beasiswa, Pak? Atau seperti apa? Apakah UT menyediakan beasiswa untuk mereka-mereka yang berprestasi? Ya, UT menyediakan beasiswa. Kemarin ketika kita ada PON ke-20 di Papua, kita menyediakan 100 beasiswa bagi atlet peraih medali, ya. Jadi 100 orang. Kemudian 100 orang ya, dan alhamdulillah sudah kita proses dan semester ini sebagian besar sudah mulai kuliahnya. Selain itu, bagi ketika mahasiswa itu apa namanya, katakanlah seorang atlet karena belum mendapat beasiswa, tetapi selama menjadi mahasiswa dia berprestasi, itu kita bisa memberikan penghargaan berupa beasiswa sekian semester gitu. Itu ada aturannya itu. Kalau tingkat nasional berapa, kalau tingkat daerah berapa semester, kemudian kalau tingkat internasional berapa. Kalau misalnya mahasiswanya itu semester 8 atau semester akhir dia dapat penghargaannya itu, kan tidak mungkin mereka dapat beasiswa.
Nah, mereka itu beasiswanya boleh dipakai untuk menghadiri conference atau seminar internasional. Jadi uangnya dipakai, alih-alih dipakai untuk biaya SPP, silakan dipakai untuk mendaftar conference atau seminar internasional. Oke, baik Begitu, Pak. Mbak. Oke, ini berarti beasiswa untuk atlet-atlet berprestasi, Pak. Nah, apakah UT Ya, itu membuka, misalnya UT membuka seleksi beasiswa untuk S1, S2, dan S3. Apakah itu pernah dilakukan oleh UT, Pak? Atau seperti apa? Dibuka secara umum gitu, melalui seleksi ya, terbuka gitu. Apakah pernah, Pak? ya. Kalau beasiswa sementara ini baru untuk program S1. Nah, Baik. eh, ketika mulai 2 tahun belakang ini, ketika COVID, kita juga Mm-mm. menyediakan beasiswa, namanya Mm-mm. beasiswa terdampak COVID-19. Jadi Oh. skemanya ada dua, diberikan Mm-mm. kepada yang sudah menjadi mahasiswa, artinya 1 semester itu kita biayai, Mm-mm. kemudian juga mereka yang belum menjadi mahasiswa. Jadi teman-teman kita di Mm-mm. kantor daerah itu Mm-mm. kita minta untuk merekrut sejumlah mahasiswa dengan komitmen agar mereka kuliah di UT, kemudian kita biayai mereka selama 8 Oke. semester. Nah, tapi dengan Oke. catatan ya Mbak, bahwa Mm-mm. harus tetap setiap semester kita evaluasi. Kalau Mm-mm. IPK-nya itu kurang dari Turun. yang Mm-mm. disepakati, misalnya Mm-mm. 2,75 atau 2,5, itu Mm-mm. beasiswanya kita stop. Rendah ya Pak kalau 2,75. Dulu saya di UGM harus 3,5 Pak, tidak boleh turun dari itu. Kalau turun dari itu langsung langsung cut. Ya Ya, mungkin karena ini ya Pak ya. karena Jadi kalau ya 2, gimana Pak? belajar di UT itu kan ada yang mengatakan kuliah di UT itu susah, susah lulusnya. Ya, sebenarnya tidak susah. Mbak Messi juga waktu kuliah di UGM, saya yakin ujiannya susah. Lebih Kalau UI ujiannya lebih nggak, lagi Pak. iya. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada namanya istilah kuliah di UT itu susah ujiannya, ujian terus, gagal terus. Gagal terus karena kita tidak belajar. Kalau kita belajar, ya pasti lulus. Mbak Pasti. Messi dan Iya. teman-teman sekalian yang kuliah di konvensional, di tatap muka, juga Mm-mm. sama, ujiannya susah. Kalau tidak belajar, ya tidak akan lulus. Begitu, Mbak. Betul. Tetapi kuliah di UT itu kan karena belajarnya seorang, sendirian di rumah gitu, ada teman-teman lain, artinya tidak Mm-mm. seintens mahasiswa tatap muka. Maka Mm-mm. biasanya mereka akan lebih kesulitan lah dalam beradaptasi begitu. Apakah UT ini membuka mungkin sosial kontak gitu Pak antara satu mahasiswa dengan satu mahasiswa yang lain dalam satu kelompok? Misalnya ini pada jurusan yang sama yang ada di Bandar Lampung. Apakah mereka ini Ya, pernah berkontak atau seperti apa? Atau tidak pernah sama sekali Pak? Mungkin untuk bertanya, ya, meminta pendapat itu apa gimana Pak? ya. Jadi setiap semester ketika mahasiswa baru itu ada namanya orientasi mahasiswa ya, katakan begitu. Mereka itu Hmm. diperkenalkan bagaimana apa itu pendidikan jarak jauh, bagaimana cara belajar, bagaimana cara mengakses tutorial online, bagaimana Hmm. mereka kalau ada kesulitan itu seperti apa. Nah, di Baik. situ setiap UPBJJ itu memiliki koordinator yang mengkoordinir mahasiswa. Ada WhatsApp group setiap Hmm. UPBJJ, bahkan ada WhatsApp group per program studi yang di dalamnya ada dosen di program studi masing-masing. Sehingga mahasiswa Hmm. ketika ada kesulitan bisa bertanya kepada temannya, bisa juga bertanya kepada dosennya. Dan Hmm. kalau saya perhatikan, karena saya juga ikut di Hmm. dalam salah satu WhatsApp grup mahasiswa, itu Hmm. mereka saling berdiskusi, Hmm. malah penjelasannya itu jauh lebih komprehensif gitu, karena mereka menjelaskan berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka. Begitu, Mbak. Luar biasa. Oke, berarti ada kontak ya Pak. Jadi bukan no sosial kontak sama sekali ya Pak ya. Ya, Jadi bukan betul, berarti betul. PJJ. Jadi benar-benar nggak ada sosial kontak. Tapi memang ada di awal tuh dikenalkan, saling Ya, orientasi ya Pak betul. ya. Ada ya. Jadi kan Ya, kekhawatiran dari
sebenarnya saya melakukan polling di sosial media itu. Kenapa mereka tidak menyukai pembelajaran jarak jauh itu? Karena katanya nggak ada teman. Jadi kalau ngerjain tugas nggak ada temennya. Nah ini sebenarnya pertanyaan saya ini menjawab mereka-mereka yang mau masuk UT, tapi pengen punya teman juga gitu Pak. Maksudnya walaupun hanya WhatsApp Ya, grup, walaupun hanya by ya. WA, itu tapi mereka pengen punya teman. Kan nggak enak nih masa kuliah nggak punya teman kampus gitu kan Pak ya. Ini bahasa anak-anaknya Pak ya, bahasa mahasiswanya. Jadi jangan khawatir nih, jangan khawatir bagi kalian yang pengen masuk S1 di UT ini sebenarnya kalian nanti kenalan loh dengan sesama prodi, dengan sesama jurusan, dengan sesama dosen, bahkan ada WhatsApp grupnya. Di universitas konvensional bahkan tidak semua ada WhatsApp grup ya Pak ya. Hmm. Jadi ini Ya, ada WhatsApp grupnya sendiri, jadi lebih akrab loh sebenarnya di ya, UT ini betul. sendiri ya Pak ya. Baik Pak. Ya. Oke, selanjutnya adakah yang mau bertanya dari audiens? Mungkin ada audiens yang mau bertanya. Ini dipersilahkan ya. Mungkin ada yang mau tanya. Jadi kan beasiswa sudah saya tanyakan, berarti ada melalui skema-skema yang berbeda. Ada beasiswa prestasi, beasiswa yang terbuka, di mana nanti yang sudah masuk dan yang akan masuk ke UT. Lalu nanti ada sistem ahli kredit juga nih. Nah, kalian yang sudah kuliah di mana, kemudian pengen pindah ke UT karena bekerja. Nah, ini bisa alih kredit juga. Lalu ada RPL. Nah, ini penting banget. Kalau kalian udah pernah ikut workshop, kalau kalian pernah ikut seminar, mungkin bisa di RPL kan di UT. Kan kalau universitas konvensional tuh nggak bisa ya, Pak. Walaupun mungkin udah apa, tapi tetap beda katanya, beda jalur. Jadi kalau di UT itu bisa. Nah, menarik tadi, ini saya mau tanya Pak, dari 1 juta mahasiswa yang terdaftar, lalu hanya 340.000 yang aktif. Nah, yang tidak aktif ini alasannya apa, Pak? Apakah karena tidak ada dana, ataukah tadi susah Hmm. lulus ya katanya, atau seperti apa? Kebanyakan yang tidak aktif, mahasiswa UT yang tidak aktif ini kenapa gitu, Pak? Baik, Ya, Pak. jadi karena mengandung sistem terbuka, jadi seperti saya sampaikan tadi, bisa hari ini kuliah, kemudian besoknya semester depannya stop dulu, Hmm. kemudian lanjut lagi. Saya itu pernah ketika awal ada 5 atau 6 bulan yang lalu, atau 4 bulan yang lalu, itu bertemu dengan salah seorang dari lembaga ya, satu institusi. Dia menyebutkan Hmm. kepada saya bahwa Pak, saya ini mahasiswa UT loh dulu katanya. Oh, Pak, kalau Bapak mahasiswa UT dulu, sampai sekarang masih mahasiswa, saya bilang begitu. Statusnya masih Oh, iya. mahasiswa. Loh, apa mungkin Pak? Saya kan tahun 84 dulu. NIM-nya saya sudah lupa katanya. NIM-nya saya sudah lupa itu tuh. Oke, begini Pak, saya bilang. Bapak cukup kirim ke saya nama Hmm. jelas, nama lengkap, tanggal Hmm. lahir, tanggal Hmm. bulan lahir. Hmm. Dalam hitungan menit saya sudah bisa menarik data yang bersangkutan dan saya tunjukkan bahwa yang bersangkutan itu memang registrasi tahun 84, ikut mata kuliahnya MKDU saja, Hmm. kemudian Hmm. setelah itu berhenti. Dan kita masih punya datanya itu Mbak, tahun Wow. 84. Datanya masih ada dan mahasiswa yang bersangkutan ketika mau Hmm. lanjut mata kuliah tinggal lanjut Hmm. saja. Jadi mata kuliah yang tahun 84 dulu diambil tidak perlu diambil lagi. Nah, Wah. begitu karena kita itu sistemnya tidak ada DO, ya mahasiswa yang terdaftar dulu pun masih kita anggap sebagai mahasiswa, tetapi kita golongkan sebagai mahasiswa non aktif gitu. Mahasiswa Oke, aktif nah ini itu apabila mahasiswa selama 4 semester berturut-turut tidak melakukan registrasi. Gitu, Mbak. baik Pak. Jadi ini kan mahasiswa aktifnya cenderung agak banyak ya Pak ya. Nih apa ya program dari universitas di supaya mendorong mahasiswa untuk lulus, mendorong untuk mahasiswa jangan sampai nggak aktif gitu seperti apa Pak? Ya, Hal-hal yang dilakukan universitas ya. ya. Jadi sekarang itu ada program dari kantor W1 itu ada namanya examination clinic. Jadi mahasiswa itu dilatih bagaimana mempersiapkan diri menjelang ujian, Hmm. bagaimana menjawab soal-soal ujian itu. Hmm. Kemudian ada exam klinik sama dengan saya satu lagi lupa programnya. Jadi Hmm. mahasiswa itu kita siapkan.
untuk menghadapi ujian. Kan mahasiswa itu kadang-kadang juga tidak tahu kalau cara mendownload naskah ujian itu seperti apa, cara mengupload itu kan biasanya ada maksimum size file yang harus dipenuhi. Kadang-kadang mahasiswa itu karena filenya terlalu besar, dia upload dirasanya mungkin sudah terkirim, ternyata belum. Nah, edukasi tersebut kita perkenalkan kepada mahasiswa. Kemudian pada saat ujian, sebelum ujian itu, mohon maaf, jadi mulai dari mahasiswa daftar itu teman-teman di program studi, dosen-dosen di prodi itu menyelenggarakan penyapaan kepada mahasiswa baru. Satu semester, semester sekarang saya meminta setidaknya 3 kali. Yang pertama adalah di awal, yang kemudian di tengah, yang ketiga itu penyapaan ketika mahasiswa akan ujian. Supaya mahasiswa itu memiliki confident, mental readiness yang bagus untuk menghadapi ujian. Gitu, Mbak. Baik. Oke, jadi ini sebenarnya sudah ada ya program-program yang disiapkan UT untuk meminimalisir mahasiswa-mahasiswa yang tidak aktif tadi ya Pak ya. Jadi apakah ada reward Pak? Misalnya kalau mahasiswa kalau kalian lulus tepat waktu, misalnya kalau misalnya 3,5 tahun atau 4 tahunnya ada reward nggak Pak dari universitas gitu? Atau gimana rewardnya apa dalam bentuknya? Ataukah hanya dikasih cum laude atau misalnya seperti apa Pak? Mungkin untuk memancing, men-trigger mereka untuk jangan ngilang gitu Pak, jangan ngilang. Maksudnya jangan ngilang, konsisten untuk lulus S1-nya gitu Pak. Gimana Pak? Maksudnya men-trigger mereka gitu. Iya, kita salah satu trigger yang kita berikan, reward yang kita berikan adalah ada namanya beasiswa prestasi akademik. Jadi setiap semester mahasiswa di setiap program studi. Jadi teman-teman mahasiswa itu kan saling berlomba diharapkan untuk mendapatkan IPK yang tinggi. Setiap semester kita jaring, kita berikan beasiswa. Nah, pemirsa semua, pendengar semua yang menyaksikan live ini, kan ada yang mengatakan bahwa kuliah di UT itu susah lulus. Ya, saya sudah kemana-mana itu, Mbak. Saya sudah dari Sabang sampai ke Sorong. Keluhannya sama, kuliah di UT itu susah lulus. Tadi sudah saya sampaikan, kuliah di UGM juga susah lulus kalau tidak belajar. Nah, saya bulan lalu menghadiri wisuda di Tegal, itu ketemu dengan sejumlah mahasiswa yang IPK-nya 4,0. Nah, artinya bahwa IPK 4,0 itu bisa diupayakan dengan upaya-upaya cerdas dan dengan strategi yang tepat gitu. Kalau belajarnya, saya pernah begini ya Mbak, pengalaman saya ini. Saya pernah ke satu daerah, datang pagi-pagi, ketika itu ujian, ada mahasiswa yang datang, dia tidak menyangka saya ini dari dosen dari pusat, saya menyangkanya petugas di situ, dia menanyakan kepada saya begini, Pak, hari ini ujian apa ya? Pas pelaksanaan ujian, menanyakan ujian apa hari ini. Oh, terlalu santai ya Pak ya? Apa gimana itu? Jadi, aduh, luar biasa. Ya, kalau yang semacam itu kemudian menuntut bisa lulus dengan nilai yang tinggi, ya kan aneh juga gitu. Padahal kami di Universitas Terbuka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kualitas. Contoh, di UT itu kita ujian ya, kalau ujian tatap muka ya, kita masih berbicara ujian tatap muka. Kan di dalam satu ruangan ada 20 orang tuh, Mbak. 20 orang itu meskipun mata kuliahnya sama, itu naskah soalnya beda. Iya, dibedakan ya Pak. Katakanlah, dibedakan, ada kodenya. Jadi di dalam naskah itu sudah ada nama mahasiswanya. Nah, nanti naskah dari 20 orang dalam satu kelas ini akan dikirim ke pusat. Nah, nanti di pusat itu kita melihat tuh, mencocokkan mana yang sama, jawaban yang sama. Pola jawaban kita cek. Misalnya, jawaban nomor satu itu jawabannya A, tetapi kok hampir semua mahasiswa itu menjawabnya D gitu. Nah, apabila sekian persen kita
mahasiswa ada pola jawaban yang sama, kita beri penalti. Nah, termasuk soal esai. Saya yakin ketika di UGM, ketika di UI sama saya dulu, ketika ujian esai itu yang meriksa satu orang kan ya, Betul. dosen yang bersangkutan. Di UT Betul. diperiksa oleh 2 orang. Oh, seperti itu. Wow. Diperiksa oleh 2 orang. Jadi pemeriksa pertama itu tidak boleh berkomunikasi atau bahkan tidak tahu pemeriksa keduanya. Jadi pemeriksa pertama katakanlah memberikan skor 40. Untuk satu orang itu mahasiswa mata kuliah A. Kemudian pemeriksa kedua memberikan nilai 80. Ini kan range-nya sangat jauh, Mbak. Iya, kenapa? Range-nya itu, karena ada range-nya sangat jauh, kita siapkan pemeriksa ketiga. Nah, kalau pemeriksa ketiga itu ternyata lebih dekat ke yang 80, misalnya pemeriksa ketiga nilainya itu 75. Dari sekian mahasiswa itu 75. Maka korektor yang memberikan nilai 40 itu kita tidak gunakan lagi di semester depan. Artinya dia tidak sungguh-sungguh dalam memberikan, dalam menilai mahasiswa. Begitu, Mbak. Itu teman-teman nih buat teman-teman UT nih, teman-teman UT. Jadi hasil ujian itu betul-betul diperiksa oleh UT, tidak ada istilah merem dulu gitu. Kasihan ini anaknya. Nggak ada gitu. Diperiksa oleh 2 orang. Kalau beda bahkan 3 tambah ya, 1 Pak? lagi. Iya. Jadi berbanggalah kuliah di UT dengan lulus yang luar biasa. Wow, oke, luar biasa ini. Jadi sebenarnya stereotip UT itu susah lulusnya sebenarnya dari mana sih, Pak? Maksudnya kenapa sampai ada stereotip yang UT itu susah lulusnya? Jangan deh, itu kenapa? Apakah digaungkan oleh orang-orang yang menganggap UT itu adalah fleksibel sehingga seenaknya mau ujian nggak tahu ujian apa? Atau seperti apa sih, Pak? Kok sampai ada yang bilang UT, padahal UT sefleksibel itu, layanannya seenak itu gitu dibandingkan dengan universitas konvensional gitu, Pak. Gimana, Pak? Kok bisa ada seperti itu? Ya, karena kita itu ya terbiasa dari SD, SMP, SMA, bahkan sebagian yang kuliah, ketika tidak bisa menjawab ujian, kita tulis aja lagi soalnya, supaya setidaknya kita mendapatkan nilai kasihan dari dosen atau dari guru. Kan ada begitu ya. Nah, saya juga dulu S1-nya juga itu juga konvensional betul. Juga. Jadi saya juga menjawab begitu gitu. Menjawab juga sama gitu. Penilaian ini nilainya 10, ini nilainya 5. Itu kan lebih kepada subjektivitas dosen. Di UT tidak seperti itu. Jadi kalau nomor 1, korektor itu memberikan nilai 10, dasarnya ini. Ada band descriptor, ada marking scheme-nya. Gitu. Nomor 1 itu mahasiswa mendapatkan nomor 10 apabila ada kata-kata ini. Ada kata-kata kunci ini. Nomor 2, nilainya 10 apabila ini. Kalau tidak ada kurang 1, maka nilainya kurang 1. Maka dari itu sangat tidak mungkin ya kalau korektornya itu berpegang teguh kepada marking scheme, tidak mungkin ada perbedaan yang sangat jauh ya. Nah, kalau di UT sudah susah lulus ya karena mereka menganggap bahwa kuliah di UT kan gampang, belajarnya semau kita. Nah, kalau belajarnya semau kita, ya nilainya juga semau kita akhirnya gitu. Gitu. Ya, betul. Gitu, karena Mbak. kan mengerjakannya juga kadang tugas-tugasnya kan online semua. Jadi mungkin dari mahasiswa ini menganggap remeh gitu, Pak. Tinggal copy paste aja dari Google, gampang banget, nggak usah mikir gitu, nggak usah dipahami. Padahal soalnya menjebak sekali nih ya, di mana harus menganalisis sebuah soal. Nih, kalau bahasa Inggris kan menganalisis, Pak, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Nah, mereka nih asal tempel saja nih dari Google, plek langsung tempel. Padahal itu kan nanti kan korektornya akan ngasih nilai pasti jelek sekali ya, Pak. Karena dia tidak menjawab pertanyaan, dia hanya menempelkan sesuatu yang mirip-mirip gitu ya, Pak ya. Oh, jadi case-nya seperti itu ya, Pak ya? Yang mereka-mereka yang susah lulus tadi. Ya, kalau belajar, saya kira setiap semester pasti ada yang lulusnya dengan 4.0. Wow, itu loh. Ini benar-benar kalau serius ya, Pak ya? diupayakan pasti bisa, betul.
Oh, oke. Jadi, nah, teman-teman nih yang merasa tadi susah lulus di UT, nah ini sudah ada penjelasan yang luar biasa, insightful banget, mindful banget. Nih, kenapa nih menganggap UT ini susah lulus? Ya itu tadi, karena udah layanannya aksesnya gampang, layanannya enak, terus kuliahnya juga bisa di mana aja. Jadi mungkin keenakan gitu, Pak. Ah paling gini doang, ah paling gini doang. Jadi ternyata sistem di UT itu sudah bagus sekali untuk pengoreksian, untuk sistem soal, bagaimana menilai dan menganalisis kemampuan mahasiswa kan udah tersistematis sekali ya, dan itu mahasiswa kadang tidak Ya, menyadarinya, sehingga kadang copy paste aja dan itu berakhir kadang nilainya bisa nol ya Pak kalau copy paste aja, karena dia bisa ya, tidak betul. menjawab pertanyaan gitu ya Pak ya. Nah, Betul. eh mungkin ada yang bertanya dari audiens, ini sudah luar biasa jelasnya bagi yang eh, pengen tahu terbuka, maksudnya apa sih universitas terbuka itu, gimana kuliahnya, terus apa yang berkembang di luar sana tentang UT. Ini sekarang sudah jelas semua ya, bahwasanya apapun ada gitu di UT, kamu mau lulus cepat, oke, monggo. Tapi kalau kamu misalnya mau nggak aktif 20 tahun, mungkin masih bisa diterima menjadi mahasiswa ya Pak ya. Ya, ya. Saya Jadi berbeda sekali ya Pak ketika kita di alma mater UI ya Pak ya. Lewat dari masa studi langsung kick out ya Pak ya. Iya, betul. Langsung ditendang gitu ya. Kamu mau gimana yang penting lewat dari masa studi NIM kamu hilang by system kalau di UI ya Pak ya. Ya, Jadi karena saya dulu di S2-nya juga ada beberapa yang ada ya, ada bukan beberapa, ada yang DO juga nih dan hilang by system. Dan kalau di iya, UT ini betul. sampai 20 tahun atau 30 tahun NIM-nya masih muncul di sistem itu luar biasa gitu. Patut diapresiasi sedemikian santainya loh di UT itu gitu. Ya, Jadi ya, luar biasa ini Pak. Mungkin saya juga baru tahu ya. Pak tentang tadi yang 84 masih bisa masih muncul NIM-nya itu. Emang UT itu emang gitu ya, Pak? Maksudnya tidak bakal hilang gitu Ya, NIM-nya tuh seperti apa ya. gitu, Pak? Itu kan makna terbukanya di situ. Makna Oh, makna terbuka malah, terbuka. Baik. ya, terbuka itu Hmm. terbuka bagi orang, siapapun boleh, terbuka Hmm. bagi waktu, artinya kapanpun Baik. boleh. Hmm. Jadi UT itu kan memiliki bank apa ya, bank data yang sangat safe sehingga mahasiswa Hmm. yang registrasi tahun 84 pun kita preserve dengan aman supaya Hmm. bisa kita trace gitu, Mbak. Oh, wow. Oke, Pak. Ini menarik sekali, misalnya sharing hari ini. Jadi bagi teman-teman yang tadi sudah DM chat DM Messenger saya bertanya bisa gini-gini nih sudah saya jawab semua, pertanyaannya sudah saya sampaikan semua kepada Pak Warek. Sekarang tinggal buka www.utac.id untuk lebih jelasnya, untuk memilih dan untuk lebih tahu ya semuanya. Jadi ini Pak Warek sudah menjelaskan panjang kali lebar dan ini sangat jelas sekali menurut saya. Jadi insightful banget bagi yang mau masuk di UT gitu. Nah, sekarang adalah waktu yang sangat tepat di mana kalau kalian masuk ke universitas manapun modalnya akan UT ya, Pak. Ya, Jadi betul, masuk betul. ke universitas manapun modalnya akan UT gitu kan. Ya, jadi ya apa UT sekalian aja gitu kan. Ya universitas apapun tetap UT kan, Pak. Model Ya, pembelajarannya saat ini ya, ya, mau konvensional, mau negeri, mau apa tetap UT gitu pembelajarannya. Nah, ya, kenapa tidak sekalian nih masuknya kepada yang benar-benar menjadi role model dari UT itu sendiri atau dari PJJ ya. itu sendiri? Baik Pak, terima kasih banyak Pak Warek atas sharingnya dan ini sangat ini ya sangat bermanfaat sekali dan bagi audiens yang mau melihat full dari live ini, saya akan nanti upload ke YouTube. Nanti kalian bisa tonton, bisa di rewind lagi nih. Tadi beasiswa di mana ya beasiswa? Nih kayaknya beasiswa nih yang paling dicari duluan Pak. Ya, Dan karena kan beasiswa tuh sangat menarik gitu bagi mahasiswa-mahasiswa ya untuk ini kayaknya UT udah negeri ada beasiswanya mau banget kata mereka gitu pasti nanti nah kalau kalian bisa merewind dicepatin atau nih ke beasiswanya saya akan upload di YouTube Pak nanti ini ada sharingannya di YouTube dan baik. kalau kurang jelas lagi nih bisa langsung menghubungi Pak Rahmat di IG beliau nih Pak saya kurang begitu paham buka website
maklum ya Pak, mungkin dari daerah 3T tadi buka website aja nggak belum pernah Pak. Boleh nggak Pak kalau saya tanya lewat IG? Boleh ya Pak ya? Ya, silahkan. Silahkan. Nah, Pak Rahmat sudah mempersilahkan nih kalau kalian misalnya nggak pernah buka website karena nggak pernah buka komputer ini. Jadi saya tinggalnya di pedalaman, tidak ada website. Website itu apa sih Pak? Taunya TikTok, IG, sama Facebook Pak. Walaupun di pedalaman, jadi walaupun di pedalaman itu mereka nggak tahu website Pak. Tapi TikTok tahu. TikTok tahu, Facebook Ya. tahu, Instagram tahu. Cuman kalau website nggak tahu Pak, gimana itu? Nah, jadi boleh nih nanti kalian bisa sharing atau konsultasi nih ke Pak Rahmat. Kalau beliau nanti tidak sibuk, beliau akan membalasnya dengan senang hati. Ya, Karena ini merupakan bagian dari tugas beliau. Baik, mungkin saya akhiri dulu ya Pak ya untuk IG oke. live sharing sekarang. Saya ucapkan terima kasih, sukses selalu untuk UT Pak. Sama-sama. Sebagai bagian dari UT nih saya Pak, kan tutor Pak di UT. Ya. Iya, tutor Pak di UT juga udah hampir 3 tahun Ya. kali ya, 2 tahun, tiga Wih, tahun luar Pak di UT. biasa. Ya, semoga nih UT makin ini dan saya tambah ini sekali ya Pak, tambah kagum sekali, amazing sekali dengan UT dan perkembangannya. Baik, saya tutup live sharing hari ini. Terima kasih kepada yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Makasih Saya banyak, encet Mbak ya Pak. Nisi. Iya, makasih Ya, banyak. Iya, oke, sama-sama makasih. Pak. Iya.